Ini adalah kisah tentang Arga, seorang anak yatim sederhana yang tanpa sengaja menyelamatkan burung merpati, dan sejak itu, takdirnya berubah selamanya. Dari rumah reot menjadi kebun penuh harapan, dari kesepian menjadi kekuatan luar biasa. Tapi, ada rahasia gelap yang tersembunyi di balik semua keajaiban itu. Apa sebenarnya hadiah yang diberikan oleh burung merpati itu? Dan apakah Arga benar-benar siap menghadapi masa depannya? Di sebuah gubuk tua yang reot, berdinding kayu lapuk dan beratapkan daun rumbia yang mulai berlubang, tinggal seorang anak yatim bernama Arga. Usianya baru 14 tahun. Namun dunia telah mengajarkannya betapa keras dan kejamnya kehidupan sejak kedua orang tuanya meninggal dunia karena sakit. Sejak saat itu, ia berjuang sendiri, bertahan di tepi hutan jauh dari desa, tempatnya jarang bersua dengan wajah-wajah manusia. Setiap pagi, sebelum mentari benar-benar naik, Arga sudah terjaga dari tidurnya yang tak pernah nyenyak. Dengan langkah pelan, ia menggulung tikar tipis yang menjadi tempatnya beristirahat, lalu keluar dari gubuk kecil itu. Perutnya kosong, tanpa sarapan, karena kemewahan itu jarang ia rasakan. Bertahan hidup, baginya, adalah menjadi pemulung. Ia berjalan berjam-jam menuju desa, menyusuri lorong-lorong sempit mencari barang bekas yang masih bisa dijual. Botol plastik, kardus, besi tua, apapun yang bisa menghasilkan uang akan ia pungut. Tak jarang, Arga harus bersaing dengan pemulung lain yang lebih besar dan kuat. Hari itu, langkahnya gontai menuju desa. Terik matahari membasahi tubuhnya yang kurus, kaos lusuh penuh tambalan dan celana yang mulai kekecilan tidak mampu melindunginya dari panas. Di punggungnya tergantung karung besar yang hampir kosong, hasil pencarian yang sulit hari ini. Setiba di desa, ia menyusuri ganggang kecil dengan harapan menemukan sesuatu. Beberapa orang menatapnya dengan jijik, sebagian lain mengabaikannya, seakan ia tak ada. Itu sudah biasa baginya. Kadang, ia berharap ada yang sudi menolongnya, tapi ia tahu, dunia tak peduli pada anak miskin seperti dirinya. Menjelang sore, karungnya mulai terisi, meski belum penuh, cukup untuk membeli sedikit nasi dan ikan asin. Tubuh lelah, ia mulai melangkah pulang. Perjalanan kembali selalu terasa berat. Jalan setapak di pinggir hutan sunyi dan sepi, dengan pohon-pohon tinggi berdiri seperti penjaga bisu. Angin sore berhembus dingin, suara burung yang kembali ke sarang memenuhi udara. Namun di balik kesunyian itu, Arga merasakan ada yang aneh. Langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu tergeletak di tanah, tak jauh dari tempatnya berdiri. Sosok kecil berwarna putih tampak di antara dedaunan kering. Perlahan, Arga mendekat. Seekor merpati putih dengan sayap terluka terkulai lemas, tubuhnya gemetar. Burung itu mencoba mengepakkan sayapnya, tapi gagal. Arga menatapnya dengan iba. "Kau terluka," gumamnya lirih. Biasanya, ia akan mengabaikan hal semacam ini, hidupnya sendiri sudah susah. Mengapa peduli pada seekor burung? Namun, melihat perjuangan merpati itu yang tak berdaya, hatinya tergerak. Tanpa ragu, ia merunduk dan mengulurkan tangan. Burung itu tak takut, tapi tak cukup kuat melawan. Dengan hati-hati, Arga mengangkatnya, merengkuh dalam pelukan. "Aku akan membawamu pulang," bisiknya. Sore itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Arga merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu kecil, tapi sangat berarti. Langkahnya lebih cepat saat berjalan pulang, merpati putih itu berbaring lemah di tangannya, sesekali mengepakkan sayap yang terluka. Matanya yang hitam berkilau menatap Arga, seolah memohon pertolongan. "Tenanglah, aku tak akan menyakitimu," bisik Arga, berusaha menenangkan makhluk kecil itu. Perjalanan terasa lebih jauh dari biasanya. Matahari merendah di ufuk barat. Sinarnya yang keemasan menembus celah pepohonan. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma dedaunan dan tanah basah. Saat tiba di rumah kecil yang reot, Arga segera masuk dan menutup pintu. Ia menaruh burung itu di atas kain bekas di sudut ruangan, lalu mencari sesuatu untuk mengobati lukanya. Di sudut rumah ada sebuah kotak kayu kecil berisi kain bekas dan botol plastik yang dulu ia temukan saat memulung. Ia mengeluarkan kain bersih, merobeknya menjadi potongan kecil, lalu mengambil air dari ember di sudut rumah. Kembali ke tempat burung,
Arga berjongkok dan membersihkan luka sayapnya dengan lembut. Burung itu berkedip, tubuhnya gemetar, tapi tidak melawan. Aku tak tahu banyak tentang mengobati luka, kata Arga pelan, tapi aku akan berusaha semampuku. Ia membalut sayap burung dengan hati-hati, tidak terlalu kencang agar tak menyakitinya. Setelah selesai, ia menghela napas dan tersenyum kecil. Nah, sekarang kau bisa beristirahat, ucapnya lembut. Arga lalu mengambil mangkuk kecil, menuangkan sedikit air dan menaruhnya di dekat burung, juga mencari beberapa butir nasi sisa yang disimpannya untuk makan malam, lalu menaruhnya di sebelah merpati. Malam itu, Arga duduk diam di sudut ruangan yang sunyi. Tatapannya terpaku pada seekor burung yang terbaring lemah di dekat kakinya. Ada sesuatu yang aneh merayap di hatinya. Sudah lama ia terbiasa hidup sendiri di rumah reot itu. Tak ada yang menanti kepulangannya. Tak ada suara selain angin yang menggerus atap dan nyanyian jangkrik di luar jendela. Tapi malam itu berbeda. Seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata hadir, mengisi kekosongan yang selama ini menetap. Hari demi hari berlalu. Arga merawat burung itu dengan penuh kesabaran. Setiap pagi, sebelum berangkat ke desa untuk memulung, ia memastikan burung kecil itu mendapatkan cukup makanan dan air. Sepulangnya, ia memeriksa sayap burung itu, memastikan lukanya tak memburuk. Burung itu, yang kini ia panggil Rani, mulai menunjukkan tanda-tanda pulih. Ia bisa berdiri lebih tegak, sorot matanya tak lagi sayu, dan kadang-kadang ia mengepakkan sayapnya, meski masih ragu. Suatu sore, saat Arga pulang, ia melihat Rani mencoba terbang. Ia mengepakkan sayapnya beberapa kali dan melompat kecil dari kain lusuh tempatnya berbaring. Sayapnya mengangkat sedikit, tapi belum cukup kuat untuk mengudara. Arga tersenyum melihat usaha itu. Kau mulai membaik, katanya lembut sambil mengelus bulu Rani. Sebentar lagi, kau akan bisa terbang bebas. Namun, ada yang mengganjal di hatinya saat mengucapkan itu. Ia tahu, saat Rani benar-benar sembuh, ia akan terbang pergi, dan Arga akan kembali sendiri, seperti semula. Beberapa hari kemudian, saat senja menyapu langit dengan warna jingga yang lembut, Rani akhirnya terbang. Ia melompat, mengepakkan sayapnya dengan penuh tenaga, dan berhasil mengitari ruangan. Arga terkejut, tapi hatinya mekar oleh bahagia. Ia bangkit dan menatap burung itu dengan takjub. Kau berhasil, Rani, serunya. Rani berputar beberapa kali di udara sebelum akhirnya bertengger di bahunya, mengeluarkan suara lembut seolah berbicara. Arga tersenyum dan mengusap kepalanya. Aku senang kau sudah sembuh, ucapnya lirih. Namun jauh di dalam, ada rasa sedih yang perlahan tumbuh. Ia mulai bersiap menghadapi perpisahan. Anehnya, perpisahan itu tak pernah datang. Meski sudah bisa terbang, Rani tidak pergi. Setiap kali Arga membuka jendela atau pintu, burung itu tetap tinggal. Ia bertengger di dalam rumah, seolah menolak meninggalkan tempat itu. Kau tak ingin pergi? Tanya Arga suatu pagi. Burung itu hanya menatapnya dengan mata bulat hitam, lalu terbang ke bahunya dan diam di sana. Hari-hari berlalu, dan Rani tetap setia menemani. Kini, saat Arga berjalan ke desa untuk mencari barang bekas, Rani akan terbang rendah di atasnya, mengikuti langkah demi langkah. Awalnya, Arga merasa malu, takut menjadi bahan olokan. Tapi justru sebaliknya, kehadiran Rani menarik perhatian. Hei, lihat anak pemulung itu. Burungnya selalu mengikutinya. Bisik seseorang. Kenapa burung itu nggak mau pergi? Ya? Tanya yang lain. Anak-anak kecil mulai mendekat, ingin melihat burung putih yang cantik itu. Bahkan, seorang ibu tua pemilik warung tempat Arga biasa membeli nasi sisa tersenyum padanya untuk pertama kali. Kau anak baik, nak. Burung itu pasti merasa aman bersamamu, katanya, sambil memberinya nasi lebih banyak dari biasanya. Arga terdiam. Orang-orang yang dulu nyaris tak memperhatikannya, kini menyapanya dengan ramah. Sejak kehadiran Rani, dunia terasa berubah. Setiap kali ia duduk di pinggir jalan untuk beristirahat, Rani akan bertengger di bahunya, merapikan bulu atau mengeluarkan suara lembut. Lama-lama, Arga terbiasa dengan keberadaan burung itu. Dan entah sejak kapan,
Ia mulai menganggap Rani bukan sekadar burung, melainkan teman sejati. Suatu malam, hujan turun deras. Mereka berlindung di gubuk kecil dengan atap bocor di sana-sini. Arga duduk bersandar di dinding kayu yang dingin, menatap nyala api kecil di sudut ruangan. Rani bertengger di pangkuannya, bulunya sedikit basah karena lembab. Hidup ini aneh. Ya, gumam Arga. Kupikir aku akan selalu sendiri. Tapi sekarang aku punya kamu. Burung itu mengeluarkan suara lirih, seolah memahami. Arga tersenyum. Tapi aku tahu, kau bukan milikku. Kau bebas. Suatu hari, kau pasti pergi. Ucapan itu membuat dadanya sesak. Ia tak ingin kehilangan satu-satunya teman yang dimilikinya. Rani menatapnya, lalu terbang ke pundaknya. Ia menggosokkan kepalanya ke pipi Arga, menenangkan. Terima kasih, Rani, bisiknya. Meski hujan masih mengguyur malam itu, Arga merasa lebih hangat daripada biasanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, sampai suatu ketika, saat Arga sedang memungut botol plastik di belakang toko, seorang pria besar datang menghampiri. "Heh, ini wilayahku," bentaknya, lalu menarik karung Arga. Arga terkejut dan berusaha mempertahankan barang-barangnya. Tapi pria itu jauh lebih kuat. Ia mendorong Arga hingga terjatuh. Namun, sebelum ia sempat merampas karung itu, sesuatu terjadi. Rani, yang sejak tadi bertengger di atap toko, tiba-tiba melesat ke arah pria itu. Ia mengepakkan sayapnya keras-keras di depan wajahnya, mengeluarkan suara nyaring, dan bulu-bulunya berkilau disinari matahari. Pria itu terkejut, menutupi wajahnya. Apa-apaan ini? Ketakutan, ia mundur. Melihat celah itu, Arga segera bangkit, meraih karungnya, dan berlari sekuat tenaga hingga jauh keluar desa. Nafasnya terengah di jalan setapak menuju rumah. Rani terbang turun dan hinggap di bahu Arga. Arga menatap burung itu dengan penuh kagum. "Kau menyelamatkanku," bisik burung itu dengan suara lembut. Arga hanya menggeleng dan tersenyum kecil. "Kau memang bukan burung biasa." Sejak saat itu, keyakinan Arga semakin kuat bahwa Rani bukan sekadar burung. Ia adalah pelindung, sahabat, dan satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Sebuah firasat aneh tentang sebuah kejadian besar yang akan datang, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Hujan yang turun sejak sore akhirnya berhenti, tapi udara tetap dingin menusuk tulang. Angin berhembus pelan, membuat dedaunan di sekitar rumah kecil Arga bergemericik lembut. Arga duduk di ambang pintu, memandang bulan yang bersinar redup di balik awan. Di bahunya, Rani bertengger tenang seperti biasa. Sudah hampir 2 bulan burung putih itu hadir dalam hidupnya, dan kini Arga tak bisa membayangkan hari-harinya tanpa Rani. Namun malam itu terasa berbeda. Ada gelisah yang tak bisa dijelaskan mengusik hatinya, seolah sesuatu akan segera terjadi, sesuatu yang tak ia mengerti. "Rani," panggilnya pelan sambil mengelus kepala burung itu. "Apa kau juga merasakan sesuatu yang aneh?" Burung itu menatapnya dengan mata cerah, lalu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang ke tengah ruangan. Ia melayang rendah, tubuhnya mulai memancarkan cahaya lembut. Arga terperangah, matanya membelalak menyaksikan kejadian di depannya. Cahaya dari tubuh Rani semakin terang, berubah menjadi warna emas keperakan yang berkilauan seperti bintang di langit malam. Tubuh Arga gemetar, bukan karena takut, melainkan karena keajaiban yang baru saja terjadi di hadapannya. Dalam sekejap, burung itu lenyap, berganti dengan sosok seorang wanita muda. Wanita itu mengenakan gaun putih indah yang menjuntai hingga lantai. Rambutnya panjang, hitam pekat seperti malam, dan matanya bening memancarkan cahaya lembut. Arga tertegun, mulutnya terbuka tanpa suara. Wanita itu tersenyum, senyum yang lembut dan menenangkan. "Arga," ucap wanita itu dengan suara jernih, "terima kasih telah merawatku." Arga mundur selangkah, nafasnya tersengal. "Siapa? Siapa kau?" Wanita itu melangkah mendekat. "Namaku Rani. Aku bukan burung biasa.
Aku adalah bidadari yang turun ke bumi. Aku terluka dan kehilangan kekuatanku. Jika kau tak menolongku waktu itu, mungkin aku tak akan pernah bisa kembali seperti ini. Arga masih terdiam, pikirannya berusaha mencerna kata-kata itu. Bidadari? Itu terdengar seperti dongeng masa kecilnya. Tapi apa yang ia lihat saat ini nyata adanya. Kau tidak percaya padaku? Tanya Rani lembut. Arga cepat menggeleng. Bukan begitu. Aku hanya... Ini semua terasa seperti mimpi. Rani tersenyum. Ini bukan mimpi, Arga. Kau punya hati yang baik. Kau menyelamatkanku tanpa mengharap balasan. Dan karena itu aku ingin memberimu sesuatu. Arga mengerutkan kening. Penasaran. Rani mengangkat tangannya perlahan. Dan tiba-tiba ruangan kecil itu dipenuhi cahaya hangat yang menenangkan. Arga merasakan kehangatan merambat ke seluruh tubuhnya. Seperti pelukan yang lama ia rindukan. Ketika cahaya meredup, Arga melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Rumahnya tak lagi kecil dan reot. Dinding kayunya kini kokoh. Atapnya tak bocor lagi, dan lantainya bersih dan hangat. Di sudut ruangan, ada perabot sederhana. Meja kecil, kursi, dan kasur empuk. Arga menatap sekeliling dengan mata berbinar. Ini rumahku. Rani mengangguk lembut. Aku ingin kau punya tempat yang layak. Kau sudah berjuang sendirian begitu lama. Biarkan aku membantumu. Air mata tanpa sadar mengalir di pipi Arga. Sepanjang hidupnya, ia selalu bermimpi memiliki rumah yang nyaman. Tempat di mana ia bisa tidur tanpa takut kedinginan saat hujan turun. Rani kemudian mengulurkan sebuah kantong kecil ke arahnya. Ini emas. Cukup untuk membuat hidupmu lebih baik. Gunakan dengan bijak. Arga menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Ia membuka sedikit dan melihat kilauan emas di dalamnya. Sesuatu yang belum pernah ia pegang sebelumnya. Ia menatap Rani penuh rasa syukur. Kenapa kau melakukan semua ini untukku? Rani tersenyum lagi, matanya sedikit berkabut. Karena kebaikan hatimu, Arga. Dunia ini terkadang kejam, tapi orang seperti kamu adalah alasan mengapa keajaiban masih ada. Arga ingin berkata sesuatu lagi, namun sebelum ia sempat membuka mulut, tubuh Rani mulai bersinar kembali. Cukup sampai di sini perjalananku di dunia ini, katanya lembut. Aku harus kembali. Arga terkejut. Tunggu, kau mau pergi? Rani mengangguk. Aku tak bisa tinggal di sini selamanya. Tugas di duniaku menungguku. Arga bergumam pelan, aku akan sendirian lagi. Rani menatapnya penuh kasih sayang, mengulurkan tangan dan mengusap kepala Arga lembut, seperti kakak kepada adiknya. Kau tak akan pernah sendiri, Arga. Aku akan selalu ada di hatimu. Setiap kali angin berhembus lembut atau burung putih terbang di langit, anggaplah itu aku yang mengawasimu. Arga menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Ia ingin meminta Rani untuk tinggal, tapi ia tahu itu tak mungkin. Cahaya yang mengelilingi tubuh Rani semakin terang hingga menyilaukan seluruh ruangan. Saat cahaya itu menghilang, Rani pun lenyap. Yang tersisa hanyalah kesunyian malam, angin yang berhembus lembut, dan rasa hangat yang masih menyelimuti hati Arga. Di dalam hatinya, Arga menatap ke langit yang mulai cerah setelah hujan reda. Di sana, seekor burung putih melayang tinggi, mengepakkan sayapnya dengan anggun sebelum menghilang di balik awan. Arga tersenyum kecil. Terima kasih, Rani, bisiknya lirih. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga tidur dengan perasaan damai. Tak ada lagi dinding bocor yang membuatnya kedinginan, tak ada lagi atap yang hampir roboh. Ia kini memiliki rumah yang layak, cukup uang untuk hidup, dan yang terpenting, hati yang penuh harapan. Esok adalah hari baru, dan kali ini ia tak lagi takut menghadapi dunia. Pagi itu, Arga terbangun dengan perasaan berbeda. Meski masih ada sedikit kecemasan dan kebingungan, hatinya dipenuhi kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rumah yang kini nyaman dan kokoh memberinya rasa aman yang telah lama hilang. Ia duduk di tepi kasurnya, memandang keluar jendela. Sinar matahari pagi menyinari pepohonan, sementara kicauan burung mengisi udara sekitar.
Rasa sepi yang dulu menusuk tulang kini menghilang. Begitu pula ketakutan akan hujan yang akan membasahi tempat tidurnya. Semua itu berkat Rani, yang entah bagaimana telah mengubah hidupnya. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada ruang kosong yang masih tersisa dalam hatinya. Kepergian Rani, bidadari yang pernah menjadi teman sejatinya, meninggalkan lubang besar yang tak tergantikan. Arga tahu, tak ada makhluk lain yang bisa memahami dirinya seperti Rani. Dengan pelan, Arga bangkit dan melangkah ke dapur. Ia menyalakan api untuk memasak air, sambil pikirannya melayang ke hari-hari beberapa waktu lalu, saat Rani memberinya emas dan janji akan kebahagiaan. Arga merasakan hangatnya syukur. Namun di balik itu tersembunyi rasa kehilangan yang mendalam. Setelah sarapan sederhana, Arga mengambil kantong kecil pemberian Rani. Ia membuka kantong itu, menatap emas yang berkilauan di dalamnya. Tanpa ragu, ia tahu apa yang harus dilakukan. Arga pergi ke desa, membeli berbagai bahan untuk memperbaiki rumahnya. Dengan uang itu, ia membeli peralatan yang lebih baik, bahan makanan cukup untuk beberapa bulan, dan sebuah buku tua yang dijual di toko kecil di sudut desa. Sebuah buku tentang cara bercocok tanam dan bertani. Ia tahu suatu saat nanti, ia tak bisa terus mengandalkan orang lain. Ia harus punya keterampilan agar bisa bertahan hidup. Hari demi hari, Arga mulai menjalani hidup barunya dengan tekun. Ia memperbaiki kebunnya, menanam sayuran, dan belajar bercocok tanam dari buku tua itu. Rumahnya yang dulu hanya gubuk reyot, kini mulai terlihat lebih asri. Dindingnya kokoh, atapnya tak bocor lagi, dan di samping rumah tumbuh kebun kecil yang subur. Setiap kali melihat kebunnya, Arga merasakan kehadiran Rani. Meski ia tahu Rani takkan kembali, ia percaya setiap tanaman yang tumbuh adalah hadiah dari Rani untuknya. Seperti emas yang pernah diberikan, segala sesuatu yang baik datang tanpa diduga. Rani, meski kau telah pergi, kau tinggalkan warisan yang tak ternilai, bisik Arga pada angin yang berhembus lembut. Saat menatap ke langit, ia melihat burung putih terbang tinggi, mengepakkan sayap dengan anggun. Tersenyumlah, Arga. Dunia memang penuh tantangan. Tapi kini kau tahu, kebahagiaan bukan soal memiliki, melainkan tentang bagaimana memberi dan menerima dengan hati tulus. Rani telah memberimu kekuatan untuk terus maju, hidup dengan harapan dan kasih. Sebuah keajaiban yang takkan pernah terlupakan. Dengan senyum mengembang, Arga melangkah menuju masa depan, siap menghadapi segala rintangan. Dan ia tahu, apapun yang terjadi, ia takkan pernah benar-benar sendirian. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.